Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Pernyataan tegas Marc Marquez, ogah balik ke Honda, ingin pensiun di Ducati Corse. Marc Marquez tampaknya telah menemukan rumah sejatinya di Ducati Corse. Setelah bertahun-tahun penuh cedera dan performa naik turun bersama Honda, pembalap asal Cervera, Spanyol itu kini kembali menunjukkan tajinya di lintasan MotoGP musim 2025. Bersama Ducati, Marquez nyaris tak tertandingi, dan kini muncul pernyataan mengejutkan darinya. Ia tak ingin kembali ke Honda, dan justru ingin pensiun bersama tim pabrikan Italia tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Marquez dalam wawancara eksklusif pasca Grand Prix Austria, di mana ia kembali memenangi balapan dengan dominasi total. Saya merasa bahagia, saya merasa kompetitif, dan saya merasa dihargai di Ducati, kata Marquez. Saya tidak melihat alasan mengapa saya harus kembali ke masa lalu. Honda adalah bagian penting dalam karir saya, tetapi sekarang, ini adalah era baru. Saya ingin menutup karir saya di sini, di Ducati. Dominasi Marc Marquez musim ini memang sangat mencolok. Dari 11 seri yang telah dilalui, ia memenangi 17 dari 22 balapan, termasuk sprint race dan Grand Prix. 7 seri bahkan disapu bersih. Marquez menjadi pemenang di hari Sabtu dan Minggu, menunjukkan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi juga konsisten. Catatan impresif ini hanya tercoreng di 2 kesempatan. Saat ia retire di Austin karena kendala teknis, dan ketika finish ke-12 di Jerez, yang menurutnya adalah hari terburuk musim ini. Namun, secara keseluruhan, Marquez berada dalam bentuk terbaiknya sejak era dominasi bersama Honda antara 2013 hingga 2019. Saat ini, Marquez memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 344 poin, unggul 83 poin dari adik kandungnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Sementara itu, juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia tercecer di posisi ketiga dengan 197 poin. Tertinggal 147 angka dari pemuncak klasemen. Dengan hanya 11 seri tersisa, banyak pihak mulai meyakini bahwa gelar juara dunia ke-9 Marquez tinggal menunggu waktu. Jika itu terjadi, Marquez akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. Bos Ducati, Davide Tardozzi, tampaknya sangat menyadari betapa berharganya Marquez bagi timnya. Dalam wawancara terbaru, ia mengungkapkan harapannya agar sang superstar tidak berpikir untuk hengkang dari Ducati sampai akhir karirnya. Marc membawa sesuatu yang istimewa ke tim ini, ujar Tardozzi. Kami tahu dia adalah juara, tapi yang kami lihat musim ini lebih dari itu. Dia adalah pemimpin, mentor bagi pembalap muda, dan seseorang yang memberikan semangat juang tinggi di garasi. Tentu saja kami ingin dia bertahan. Bahkan lebih dari itu, kami ingin dia pensiun di sini, bersama kami. Tardozzi juga menegaskan bahwa hubungan antara Marquez dan tim sangat baik, bahkan lebih harmonis dibanding ekspektasi awal ketika ia pertama kali bergabung. Sementara itu, spekulasi mengenai kemungkinan Marquez kembali ke Honda, tim yang telah memberinya 6 gelar dunia MotoGP, kembali mencuat di tengah musim. Beberapa media Spanyol menyebut adanya pendekatan informal dari pihak HRC, yang disebut-sebut ingin membawa pulang sang juara untuk mengembalikan kejayaan mereka yang telah lama meredup. Namun, Marquez langsung menepi spekulasi tersebut. Saya sudah pernah bilang, saya tidak mau melihat ke belakang. Honda adalah bagian dari sejarah saya, tapi sekarang fokus saya adalah masa depan bersama Ducati, tegasnya. Menurut sejumlah sumber di Paddock, Marquez sudah memasuki tahap negosiasi awal untuk memperpanjang kontraknya bersama Ducati yang akan habis akhir musim 2025. Jika kesepakatan tercapai, besar kemungkinan ia akan menutup karir MotoGP-nya sebagai bagian dari skuad merah Borgo Panigale. Bagi Marquez, musim 2025 bukan hanya tentang kemenangan dan gelar juara. Ini adalah tentang pembuktian bahwa ia masih berada di puncak dunia balap motor, meski pernah dianggap habis setelah serangkaian cedera parah antara 2020 hingga 2022. Saya melalui masa-masa sulit. Orang-orang meragukan saya, bahkan saya sendiri sempat ragu apakah saya bisa kembali ke level tertinggi. Tapi sekarang saya tahu, saya masih bisa, kata Marquez dengan nada emosional.
Ia juga mengaku bahwa adaptasinya di Ducati jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Motor ini menuntut gaya balap yang berbeda, tapi itu justru menyenangkan. Saya merasa seperti pembalap muda lagi, terus belajar dan berkembang, tambahnya. Kisah Marc Marquez bersama Ducati kini tengah memasuki babak yang gemilang. Dengan performa nyaris sempurna, dukungan penuh dari tim, dan semangat juang yang belum luntur, Marquez bukan hanya kembali, ia telah berevolusi. Keputusannya untuk tak kembali ke Honda dan memilih mengakhiri karirnya bersama Ducati bukan hanya soal strategi, tapi juga soal kenyamanan, rasa percaya diri, dan loyalitas baru yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keberhasilan bersama. Jika laju ini terus berlanjut, bukan tak mungkin Marquez akan mengakhiri karirnya sebagai pembalap MotoGP terhebat sepanjang masa, dan Ducati sebagai panggung kejayaan terakhirnya. Bos Ducati Davide Tardozzi langsung geram, kecam Honda, jangan bajak Marc Marquez. Suasana MotoGP kembali memanas, bukan karena duel di lintasan, melainkan ketegangan antar tim yang berkaitan dengan masa depan sang juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, Marquez menunjukkan performa luar biasa dan hampir tak tertandingi. Pencapaian ini pun membuat banyak pihak tergoda untuk membajak Marquez, termasuk mantan timnya, Honda. Namun, bos Ducati, Davide Tardozzi, dengan tegas mengingatkan bahwa Marquez bukanlah pembalap bebas. Ia terikat kontrak dan berhak mendapatkan rasa hormat atas komitmen yang sudah dibuat. Marc Marquez memang bukan sosok yang asing di MotoGP. Bersama Honda, ia mencetak sejarah dan mendominasi era modern balap motor paling bergengsi di dunia. Namun, setelah masa sulit akibat cedera dan performa motor Honda yang menurun drastis, Marquez mengambil keputusan mengejutkan di akhir 2023, meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, untuk musim 2024. Dan ke tim pabrikan Ducati pada musim 2025. Banyak yang mengira karir Marquez akan meredup, namun justru sebaliknya. Mengendarai Ducati Desmosedici, Marquez kembali menunjukkan performa terbaiknya. Akselerasi, konsistensi, dan kepercayaan dirinya kembali. Bahkan, di beberapa seri awal musim 2025 ini, Marquez menjadi satu-satunya penantang serius bagi Francesco Bagnaia dan Alex Marquez dalam perebutan gelar juara dunia. Publik pun dibuat takjub, Marquez yang lama absen dari puncak podium kini kembali bersinar di atas motor Italia. Namun di balik performa mengesankan ini, kabar mengejutkan datang dari kubu Honda. Bos HRC secara terbuka menyatakan keinginan untuk membawa kembali Marquez ke pangkuan tim asal Jepang tersebut. Dalam sebuah wawancara, manajer tim Honda mengatakan bahwa Marc Marquez adalah bagian dari sejarah kami. Kami merasa dia seharusnya mengakhiri karirnya bersama Honda, di tempat ia meraih segalanya. Pernyataan ini langsung memicu kegaduhan di paddock MotoGP. Respons keras pun datang dari kubu Ducati. Davide Tardozzi, yang selama ini dikenal tenang dan diplomatis, langsung menunjukkan sikap geramnya. Dalam wawancara eksklusif dengan media Italia, Tardozzi menegaskan bahwa Marquez saat ini adalah bagian dari keluarga Ducati, dan pihak luar harus menghormati kontrak serta keputusan sang pembalap. Marc Marquez adalah pembalap Ducati, dan kami sangat bangga memilikinya. Ia telah membawa energi baru ke dalam tim. Saya kecewa dengan pernyataan dari pihak Honda yang ingin mengambil kembali Marquez seperti ia barang yang bisa dipindah sesuka hati. Kami tidak akan tinggal diam, tegas Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa Marquez terikat kontrak hingga akhir musim 2026, dan tidak ada klausul yang memungkinkan perpindahan dalam waktu dekat. Ia menyebut, siapapun yang mencoba mendekati Marquez harus tahu bahwa ada komitmen yang telah dibuat. Dunia MotoGP seharusnya menjunjung tinggi integritas dan rasa hormat antar tim. Jangan bajak Marc Marquez hanya karena kalian kehilangan arah. Faktanya, Marquez sendiri tampak bahagia bersama Ducati. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan rasa kagumnya terhadap performa motor serta atmosfer kerja yang menyenangkan di tim pabrikan Ducati.
Bahkan, beberapa sumber internal menyebut bahwa Marquez telah menolak pendekatan dari beberapa tim pabrikan lain, termasuk KTM dan Yamaha, demi bisa tetap mengembangkan karirnya bersama Ducati. Dalam wawancara usai kemenangan di MotoGP Sachsenring beberapa pekan lalu, Marquez berkata, "Saya senang di sini. Ducati memberi saya kepercayaan, dan motor ini cocok dengan gaya balap saya. Saya merasa seperti diri saya yang dulu lagi. Untuk saat ini, saya hanya fokus untuk meraih hasil terbaik bersama Ducati." Meski demikian, komentar dari pihak Honda tetap menimbulkan tanda tanya besar. Apakah mereka benar-benar berniat merekrut kembali Marquez, atau sekadar memainkan taktik psikologis untuk mengganggu stabilitas internal Ducati? Di masa lalu, manuver semacam ini bukan hal baru di MotoGP, terutama di saat pasar pembalap mulai bergerak menjelang musim baru. Tardozzi menutup pernyataannya dengan tegas. "Mar bukan hanya pembalap cepat, tapi ia juga simbol penting bagi proyek kami. Kami berjuang keras untuk mendapatkannya, dan sekarang saat dia sudah mulai menuai hasil, tim lain mencoba mengambil keuntungan. Saya katakan dengan jelas, hormati kontraknya. Biarkan dia fokus membalap." Situasi ini tentu akan terus menjadi perhatian dalam beberapa bulan ke depan. Marquez masih berada dalam performa terbaiknya, dan jika ia mampu membawa Ducati ke podium juara dunia, maka nilainya akan semakin tinggi baik di mata penggemar, sponsor, maupun tim pesaing. Namun yang jelas, selama kontraknya bersama Ducati masih berjalan, Marc Marquez adalah milik tim Italia tersebut, dan segala bentuk pendekatan dari pihak luar akan dianggap sebagai gangguan yang tidak etis. Dunia MotoGP, tampaknya, tidak hanya panas di lintasan, tetapi juga di balik layar negosiasi kontrak dan strategi jangka panjang. Dengan Davide Tardozzi yang sudah melontarkan peringatan keras, jelas bahwa Ducati siap mempertahankan Marquez sampai titik darah penghabisan. Marc Marquez jadi anomali Ducati, gigi Dalinya. Dia layak dihormati. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung bagi banyak kejutan, tetapi tak ada yang lebih mencolok dari kiprah luar biasa Marc Marquez bersama Ducati. Di tengah ekspektasi tinggi dan tekanan sebagai pembalap anyar pabrikan Italia tersebut, Marquez justru menjelma menjadi kekuatan dominan yang menggetarkan seluruh grid. General Manager Ducati Corse, Luigi Gigi Dalinya, pun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Dia benar-benar anomali," ujar Dalinya dalam wawancara terbarunya. "Bukan hanya karena dia cepat, tapi karena cara dia mengendalikan Desmosedici GP25 seperti sudah bertahun-tahun mengendarainya. Tak ada masa adaptasi yang lama, tidak ada keraguan dalam pengereman, tidak ada kesalahan berarti. Dia datang dan langsung tampil dikdaya. Kita harus menghormatinya." Marquez memang bukan pembalap sembarangan. Juara dunia 8 kali itu telah menorehkan banyak sejarah sepanjang karirnya. Namun tak sedikit yang meragukan apakah gaya balap agresifnya bisa selaras dengan karakteristik Ducati Desmosedici, motor yang selama ini dikenal sebagai motor sulit bagi banyak pembalap baru. Namun, semua keraguan itu runtuh seketika saat musim 2025 dimulai. Marquez langsung tancap gas sejak balapan pertama, mengamankan podium demi podium, dan bahkan meraih kemenangan penting di sirkuit-sirkuit yang sebelumnya bukan kekuatannya. Yang lebih mengejutkan, ia mengungguli dua pembalap Ducati lainnya yang juga mengendarai GP25, yakni Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, dan Fabio Di Giannantonio. Marc membuat motor ini menjadi senjata paling mematikan di lintasan, tambah Dalinya. "Bukan berarti motornya lebih baik dari yang lain, karena semua pembalap pabrikan kami pakai spesifikasi yang sama. Tapi bagaimana dia mengekstrak 100% dari motor, itu yang luar biasa." Perbandingan kinerja antara Marquez dan rekan-rekan setimnya memang cukup kontras. Bagnaia, yang musim lalu masih menjadi jagoan Ducati, terlihat kesulitan menjaga konsistensinya. Sementara Di Giannantonio belum juga bisa menemukan ritme kompetitif yang stabil, meski mendapatkan dukungan penuh dari tim. Kondisi ini menyoroti betapa istimewanya peran Marquez di dalam struktur Ducati saat ini. Tak hanya sebagai pembalap tercepat,
Marquez juga menjadi sumber data berharga untuk pengembangan motor, serta pemimpin tak tertulis di padet. Semangat dan pengalaman Mark membuat seluruh tim bekerja lebih keras. Dia menuntut kesempurnaan, dan itu memacu semua orang untuk memberikan yang terbaik, kata dalinya. Kesuksesan Marquez bersama Ducati tentu tidak lepas dari pengamatan mantan timnya, Repsol Honda. Menurut berbagai laporan, Honda tengah berupaya keras membujuk Marquez untuk kembali ke markas lamanya, bahkan dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi memulangkannya. Namun, langkah itu tidak diterima baik oleh kubu Ducati. Gigi dalinya dengan tegas menyampaikan bahwa pendekatan semacam itu tidak etis dan dapat merusak ekosistem MotoGP yang seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan kontrak kerja. Kita harus menghormati keputusan pembalap. Jangan ganggu mereka hanya dengan tawaran gaji besar, tegas dalinya. Mark telah memilih Ducati dan menandatangani kontrak hingga 2026. Itu harus dihormati. Kita tidak bisa membiarkan dunia balap ini jadi ajang saling bajak karena uang. Pernyataan tersebut seolah menjadi pesan keras kepada pabrikan lain, terutama Honda, bahwa pembalap bukan sekadar aset finansial. Dalam pandangan dalinya, hubungan antara pembalap dan tim lebih dari sekadar kontrak, melainkan juga soal kepercayaan, dedikasi, dan misi bersama. Performa Marquez yang mengesankan sejauh ini telah menandai era baru bagi Ducati. Setelah bertahun-tahun mengandalkan pengembangan motor berbasis riset teknis, kini mereka menemukan pemimpin balap yang bisa menyatukan semua aspek, kecepatan, pengalaman, strategi, dan mental juara. Dia layak dihormati, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi juga sebagai pribadi yang dewasa dan profesional. Mark tahu apa yang dia inginkan, dan dia bekerja sangat keras untuk itu. Kami sangat beruntung memilikinya, ujar dalinya. Dengan setengah musim 2025 telah berlalu, Marquez masih memimpin klasemen pembalap dengan selisih poin yang cukup signifikan dari rival-rivalnya. Jika ia mampu mempertahankan konsistensinya, tak tertutup kemungkinan bahwa gelar juara dunia ke-9 akan menjadi miliknya, dan untuk pertama kalinya, diraih bersama Ducati. Jika itu terjadi, maka sejarah Ducati akan ditulis ulang. Dan Marc Marquez akan dikenang sebagai pembalap yang bukan hanya hebat di atas lintasan, tapi juga sebagai tokoh yang membawa perubahan mendalam bagi tim yang ia bela. Musim ini, Marquez bukan hanya tampil sebagai pembalap tercepat. Ia adalah anomali, keajaiban yang mengubah segalanya.